Oke, di sini kita akan membahas kalkulus 2 dengan materi turunan untuk fungsi dua variabel atau lebih. Nah, yang pertama ini ada fungsi dua variabel. Nah, kita harus tahu dulu nih fungsi secara umum. Kita misalkan A dan B ini merupakan suatu himpunan. Nah, relasi binar F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam himpunan A dihubungkan tepat satu ke himpunan B, atau kita dapatkan tuliskan sebagai berikut, di mana F ini memetakan A ke B. Nah, A ini merupakan daerah asal atau domain dari F, sedangkan B ini merupakan daerah hasil atau kodomain dari F. Nah, jika FA ini sama dengan B, maka B ini dinamakan bayangan dari A, dan A ini dinamakan prabayangan dari B. Nah, ini ada contoh fungsi dan bukan fungsi. Nah, yang dua contoh atas ini dikatakan fungsi karena setiap elemen di himpunan A ini memetakan tepat satu ke himpunan B. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan. Nah, yang di bawah bukan fungsi. Kenapa? Karena ada C, elemen C ini di himpunan A yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Yang ini juga yang sebelah kanan, Z ini tidak memetakan ke himpunan B. Jadi, dia ini bukan fungsi. Selanjutnya ada fungsi dua variabel. Definisinya, fungsi real f dari dua variabel x dan y adalah suatu aturan yang menghubungkan suatu bilangan real yang unik, fx, y ke setiap titik pasangan berurut x, y dalam himpunan domain D pada bidang xy. Misalkan ini ada contoh, z sama dengan fx, y sama dengan akar 1 min x kuadrat plus y kuadrat. Ada juga contoh fx, y sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat. Ada juga contoh fx, y sama dengan x pangkat 3 min 2xy plus 3y kuadrat. Nah, jika domain ini tidak diberikan, maka domain adalah himpunan semua titik sedemikian sehingga fungsi Nah, kita misalkan domain ini adalah fx, y. Nah, jadi domainnya ini merupakan seluruh titik di bidang xy. Sedemikian sehingga perkalian dari xy ini akan lebih besar dari 0. Jadi domainnya ini ada di semua titik di kuadran 1 dan 3. Grafiknya, untuk grafiknya ini biasanya berupa permukaan, karena setiap x, y ini di daerah asal hanya berpadanan dengan suatu nilai z saja. Maka setiap garis lurus bidang xy memotong permukaan paling banyak satu titik. Bisa dilihat gambarnya. Nah, ini ada contohnya. Contohnya, fx, y sama dengan 1/3 akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, fx, y ini bisa kita juga sebut sebagai z. Nah, kita akan mencari persamaannya nih. Persamaan apa sih kira-kira dari bentuk ini? Kalau dari gambarnya merupakan gambar elips ya. Tapi kita coba dulu dengan persamaannya. Nah, ini kita kuadratkan kedua ruas sehingga didapat ini. Dan kita hilangkan 9. Jadi kita kalikan 9 biar 9-nya hilang, diperoleh ini. Dan sudah dapat kita pindah ruaskan, jadi hasilnya 9x kuadrat plus 4y kuadrat plus 9z kuadrat sama dengan 36. Ini merupakan persamaan dari elipsoid. Selanjutnya ada kurva ketinggian. Nah, yang pertama ini ada kurva ketinggian pada kerucut elips. Ini dia berbentuknya kerucut karena z ini sama dengan k. Dan ada persamaan bakunya. Nah, ini persamaan baku elips ini. Dia ini x kuadrat plus a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan k. Yang kedua ada kurva ketinggian untuk hiperbola atau hiperboloid 2 lembar. Nah, ini bentuknya adalah hiperbola karena z juga sama dengan k. Yang konik, persamaan ini merupakan persamaan yang konik. Jadi kita dapat persamaan bakunya adalah x kuadrat per c kuadrat min y kuadrat per d kuadrat sama dengan k. Dan ini juga ada kurva ketinggian pada paraboloida hiperbola. Bentuknya ini adalah hiperbola pada dua sumbu x dan y karena z-nya juga sama dengan k. Jadi untuk persamaannya kita peroleh ada 2. Jadi untuk k-nya lebih besar dari 0, kita peroleh persamaannya x kuadrat per c kuadrat min y kuadrat per d kuadrat sama dengan k. Nah, untuk k kita peroleh persamaannya y kuadrat per d kuadrat min x kuadrat per c kuadrat sama dengan k.
Selanjutnya ada contoh, berupa apakah kurva ketinggian dari 9x kuadrat plus 4y kuadrat plus 9z kuadrat sama dengan 36. Ini kita mengacu pada contoh yang sebelumnya ya. Kalau dari contoh sebelumnya ini, kita peroleh gambarnya elips ya, karena dia merupakan persamaan elipsoid. Nah, kita coba di sini kita masukkan nih, untuk z sama dengan 1 kita coba, kita substitusi nilai z sama dengan 1 di soal, sehingga diperoleh 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 27. Jadi z sama dengan 1 berarti hasilnya 9, terus 9-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya 36 dikurang 9 sama dengan 27. Lalu kita tuliskan seperti bentuk bakunya, jadi kita bagi 27 di semua ruas. Sehingga kita peroleh x kuadrat per akar 3 kuadrat plus y kuadrat per setengah akar 27 kuadrat sama dengan 1. Dari sini kita peroleh bahwa ini merupakan persamaan elips dengan jari-jari mendatarnya ini akar 3 dan jari-jari tegaknya ini setengah akar 27 atau dapat juga ditulis 3/2 akar 3. Sekian, terima kasih.